Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afdol Zamora, mahasiswa dari kelas KPI 2D dengan nomor NIM 12512900154 akan membahas sebuah topik yang menjadi fondasi dari studi saya di ilmu komunikasi. Yaitu kali ini saya akan membahas tentang kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika di mata kuliah Etika, Filsafat, dan Ilmu Komunikasi. Seringkali kita berpikir bahwa komunikasi itu hanya soal bagaimana pesan sampai ke penerima. Namun, ada pertanyaan besar jika kita telaah dan kita bedah lebih dalam secara filosofis, apakah pesan yang sampai itu sudah benar atau sebuah kebenaran, dan apakah cara kita menyampaikannya sudah etis? Kali ini kita akan membahas secara mendalam apa itu kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika, serta tujuan pentingnya materi ini untuk kita pahami. Secara bahasa, menurut referensi dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebenaran diambil dari kata benar, yang berarti atau didefinisikan sebagai betul, tidak salah, tidak bohong, lurus, adil, tidak berat sebelah, dapat dipercaya, sah, sangat, dan juga sungguh-sungguh. Kemudian, secara istilah, rujukan dari Wiki Kamus, kebenaran berasal dari gabungan imbuhan ke dan an dengan kata benar, yang berarti keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sementara dikutip dari Wikipedia, bersumber dari KBBI juga, kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan, penalaran dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Jadi kesimpulannya adalah, secara bahasa dan istilah, kebenaran bukan cuma soal tidak salah, tapi soal kenyataan dan kesesuaian antara apa yang kita pikirkan dengan kenyataan di lapangan. Dari para ahli sendiri juga menjelaskan tentang arti dari kebenaran. Berdasarkan buku Filsafat Ilmu karya Jujun S. Surya Sumantri, kebenaran dalam ilmu komunikasi itu punya dua wajah. Yang pertama, korespondensi, yaitu informasi harus sesuai dengan fakta objektif di lapangan. Kedua, koherensi, yaitu informasi tersebut harus logis dan sesuai dengan nilai-nilai atau etika yang kita pegang. Beralih kepada Saifullah melalui jurnal yang ditulisnya berjudul Kebenaran Ilmiah menurut Perspektif Filsafat Ilmu, dia mengutip pernyataan F.H. Bradley, penganut paham idealisme, dari sebuah buku berjudul Pengantar Filsafat karangan Sugono Sumarjono, mengatakan bahwa kebenaran ialah kenyataan, karena kebenaran ialah makna yang merupakan halnya, dan karena kenyataan ialah juga merupakan halnya. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari keseluruhan pendapat para ahli adalah kebenaran dalam konteks komunikasi adalah hal-hal yang bersifat nyata, terjadi di lapangan, sungguhan, serta masuk akal, dilihat dari berbagai pengalaman yang telah terjadi dan benar adanya. Namun, tantangannya adalah komunikasi itu bersifat subjektif. Apa yang benar bagi saya belum tentu benar bagi orang lain, karena perbedaan persepsi. Disinilah etika hadir. Etika bukan hanya soal sopan santun, tapi juga cabang filsafat yang menjaga agar perilaku dan ucapan kita tetap dimiliki nilai, moral, dan tanggung jawab. Dikutip dari buku Etika karya K. Bertens tahun 2013 edisi ke-12 cetakan revisi, halaman 3-4, di situ tertulis bahwa istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos. Kata Yunani kuno sendiri dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yaitu kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Kemudian dari penjelasan Wikipedia, etika adalah kajian filsafat mengenai fenomena moral. Disebut pula filsafat moral, bidang ini menelaah pertanyaan-pertanyaan normatif tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, atau perilaku mana yang patut dinilai secara benar, secara moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak, kewajiban, moral, atau yang biasa kita sebut sebagai akhlak. Kesimpulannya, etika adalah ilmu dan panduan yang mempelajari cara hidup manusia melalui kebiasaan yang baik, yang membantu kita membedakan mana yang benar dan salah, demi terciptanya tanggung jawab moral dalam bermasyarakat. Jika komunikasi adalah kendaraan, maka etika adalah rambu-rambu lalu lintasnya. Tanpa etika, perbedaan persepsi akan membuat kita terus-menerus tabrakan, khususnya dalam komunikasi. Dalam filsafat,
kebenaran bukan sekedar tidak berbohong. Kita perlu melihatnya melalui kacamata ontologi, apa itu kebenaran, dan aksiologi, apa nilai manfaat dari kebenaran tersebut. Berdasarkan referensi dari jurnal At-Tulab, studi Islam berjudul Teori Pengetahuan dan Kebenaran Ilmiah, Perspektif Filsafat Ilmu, Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu di Yogyakarta, volume 7, nomor 1 tahun 2025, kebenaran memiliki beberapa teori. Salah satunya ialah teori korespondensi dan teori koherensi. Teori korespondensi dikenal dengan sebutan Correspondence Theory of Truth, atau juga disebut dengan Accordance Theory of Truth, adalah teori kebenaran yang mendasarkan bahwa suatu pernyataan harus sesuai dengan fakta yang nyata. Dalam teori ini telah ditegaskan bahwa suatu pernyataan dikatakan benar apabila pernyataan tersebut memiliki bukti nyata yang mendukung pernyataannya. Sedangkan teori koherensi atau yang biasa dikenal dengan Coherence Theory of Truth memiliki nama lain teori konsistensi, Consistent Theory of Truth. Teori koherensi adalah teori yang mendasarkan pada kesesuaian, ketetapan, keruntutan, keterkaitan, saling berhubungan, dan saling menerangkan antara pernyataan satu dengan pernyataan yang lain. Teori ini menegaskan bahwa suatu pernyataan ataupun putusan bisa dianggap benar jika pernyataan tersebut tidak bertentangan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti. Lantas, mengapa sih kita harus peduli pada pembahasan kebenaran dalam etika dan ilmu komunikasi ini? Apa sih pentingnya dan apa contohnya yang relevan dalam era digital saat ini? Akan kita bahas. Yang pertama, di era digital ini tentunya telah terjadi banjir informasi secara masif. Pemahaman tentang kebenaran korespondensi akan membantu para komunikator seperti kita untuk selalu melakukan cross-check atau verifikasi. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami secara mendalam teori-teori untuk menggali kebenaran dalam berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar mengirim pesan, tapi menciptakan pemahaman, menyampaikan sesuatu yang secara teknis benar, tapi menyesatkan secara konteks, atau biasa disebut kalangan masyarakat, menyampaikan kebenaran dengan cara yang salah, tetap dianggap tidak etis. Dalam mengkaji hakikat kebenaran, K. Bertens 2013, dalam bukunya yang berjudul Etika, menekankan bahwa tanggung jawab moral tidak dapat dipisahkan dari kebebasan manusia. Dalam konteks ilmu komunikasi, hal ini berarti bahwa setiap komunikator memiliki kebebasan untuk menyampaikan pesan. Saya, kamu, kalian, kita semua bebas dalam menyampaikan pesan. Namun, kebebasan tersebut secara etis dibatasi oleh kewajiban untuk menjaga integritas informasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Bertens pada subbab yang berjudul Tanggung Jawab dan Kebebasan, bagian 1 bab 3 subbab 2 halaman 99 pada buku yang sama, yaitu buku Etika, bahwa orang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang disebabkan olehnya. Sedangkan orang yang tidak menjadi penyebab dari sesuatu akibat tidak bertanggung jawab juga. Di sini Bertens memberikan contoh, jikalau ada temannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, Bertens tidak bertanggung jawab, sekalipun temannya menggunakan sepeda motor miliknya. Hal ini karena dia tidak menjadi penyebab atas kecelakaan yang diakibatkan oleh temannya itu. Di era digital saat ini, tantangan seperti digital information dan artificial intelligence yang sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak beretika dan bermoral juga kerap merusak nilai kebenaran. Tanpa etika filsafat sebagai kompas, kita mungkin akan mudah terjebak dalam suatu informasi yang terlihat benar, padahal secara logika dan moral itu salah besar. Contohnya, dalam suatu platform digital, seorang mahasiswa mengunggah sebuah informasi yang mengutip pernyataan dari beberapa ahli, kemudian menganalogikan pemerintah dan mengkritiknya, serta memberikan nilai-nilai yang terkesan provokatif. Meskipun sang mahasiswa ini bertujuan untuk mengkritik serta mengutip pernyataan dari berbagai ahli untuk dijadikan sandaran, agaknya salah jika nilai-nilai yang diberikan itu dibumbui dengan sesuatu yang bersifat provokatif. Hal ini lagi-lagi juga mencederai etika dan moral yang wajib ditanamkan dalam diri setiap komunikator. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa kebenaran dalam ilmu komunikasi bukanlah tujuan akhir yang kaku. Ia adalah sebuah proses yang harus dijaga oleh dua penjaga utama. Logika yang lurus agar tidak sesat pikir, dan etika yang kuat agar tidak melukai manusiaan.
Menjadi seorang komunikator berarti memikul tanggung jawab yang besar atas setiap kata yang kita lepaskan. Karena pada akhirnya, komunikasi yang paling efektif bukan hanya yang paling banyak didengar, melainkan yang paling jujur dan juga memberikan manfaat. Saya Muhammad Afdol Zamora, mahasiswa dari KPI kelas 2D dengan NIM 12512900154. Izin untuk pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kurang lebihnya, terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kali ini penjelasan kita di materi kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika selesai sampai di sini.